ke korporasi PT GSM dulu ya. Ibu Horyati ada? Ibu Honya ada ya? Baik. Silakan saudara perhatikan ya. Putusan nomor 239 garing PIB garing LH garing 2020 garing PNSK garing Satu Tuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Seleksi Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemengisian biasa dalam tingkat pertama melakukan sebagai dalam perkara terdakwa nama PT Gelora Samita Makmur dalam kurung GSM, nomor dan tanggal akte pembelian nomor 6 tanggal 4 Desember tahun 1987. Akte pembelian dibuat oleh Notaris Hartati Marusono SH. Tempat kedudukan di Jalan Mangga 2 Raya Blok F nomor 1 Kelurahan Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Indonesia. Kemudian jadi satu bidang hasil panen perkebunan pada kelapa sawit. Yang diwakili dan bertindak untuk atas nama tentang pengurus korporasi yaitu nama lengkap Horyati, lahir Jakarta 40 tahun 2022, perempuan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dan Rokok 3 RT 7 RW 4 Kelurahan Jalamba, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Agama Buddha, bagian Direktur Utama PT Gelora Samita Makmur. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Yudi Sastra Kusumesa dan kawan-kawan, advokat pada Surakim dan Fakta dan Jalan Keramat Raya Jaya nomor 22 24 Tugu Utara Koja Jakarta Sulawesi nomor 0039 SKP tanggal 12 2002 yang kepada Panitia Singapura nomor 130 garing SK garing K 2021 tanggal 12 2020. Panitia setelah membaca penetapan Ketua Panitia Singapura datang dari hakim dan surat keterangan yang bersangkutan, sama keterangan saksi-saksi, sama keterangan atau pendapat ahli, sama perhatian kepada bukti surat yang diikuti persidangan, sama keterangan terdakwa, sama bukti yang diikuti persidangan, sama dengan pembacaan keterangan pidana dari penuntut umum. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di jadwal persidangan, termuat dalam putusan ini dan telah dibacakan dalam tanggapan dari pembelaan penuntut umum dan juga persidangan, termuat juga dalam putusan ini telah dibacakan selama mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa, telah dibacakan yang terdakwa didakwa dengan dakwaan, termuat dalam putusan ini dan telah dibacakan. Ini bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan melalui penasihat hukumnya terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi yang telah diputus dengan putusan selah tanggal 22 September 2020 yang awalnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan keberatan dari terdakwa tidak terima, menyatakan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 239 dari PIB dan LH dari 2020 dari PNSK atas nama terdakwa PT Gelora Samita Makmur GSM yang dikelola tersebut di atas jika mendapatkan biaya sampai dengan putusan akhir. Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, penuntut telah mengajukan saksi-saksi yang terakhir keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut: 1. Saksi Andri Pibujam. 2. Saksi Muhtar. 3. Saksi Leonard Pahat SH. 4. Saksi Irwan Priyatna. 5. Saksi Elvi Syahri. 6. Saksi Basuki SH. 7. Saksi Imam Syafi'i. 8. Saksi Irwandi. 9. Saksi Desi Binti Sutopo. Ini bahwa telah mengajukan ahli yang telah dengan keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Bambang Heru Suharjo MAG. Pendapatnya setelah lengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan ini dan telah dibacakan. Yang kedua, Dr. Insinyur
Basuki Wasis MSI. Dan yang ketiga Dr. Henry Julianur SHMKM. Ini bahwa penasihat hukum terdakwa juga telah melanjutkan ahli yang meringankan yang telah dikatakan di persidangan dua sumpah, yaitu satu Dr. Suparti SH, ini bahwa terdakwa PT Glucosavita Lampung yang berkoordinasi telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam putusan ini dan teranggap dibacakan. Ini bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yakni sebagai berikut. Angka 1 yaitu satu bundel fotokopi yang teredaksi berupa perjanjian pemohon kelapa sawit nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh notaris Haji Agus Sumardi SH SE MKM sampai dengan angka 42 adalah surat dari hasil pemeriksaan IPB Bogor. Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka barang tersebut dapat dipercayai sebagai barang bukti yang sah di persidangan. Ini bahwa keseluruhan fakta persidangan tersebut di atas serta temuan dalam penjelasan persidangan perkara ini, demi singkatnya oleh putusan ini menunjuk berita tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Beliau berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan ini dan teranggap dibacakan. Lima selanjutnya ini akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa PT Glucosavita Lampung dapat dilakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak. Menilai berdasarkan fakta yang terkait persidangan dikaitkan dengan susunan dakwaan penuntut dan hakim menilai dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang kegiatan pembukaan lahan yang pernah terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan susunan dakwaan penuntut dan hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa mengenai nota pembelaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut karena terdakwa telah menyerahkan tanggung jawab terkait dengan lahan area izin terdakwa kepada PT AHB berdasarkan perjanjian pemohon kebun sawit dengan akta perjanjian pemohon kebun sawit nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaktakan pada notaris dan PPAT Agus Sumardi SH SE MKM dan akte kuasa direksi nomor 02 tanggal 4 Maret 2009 yang telah diaktakan pada notaris dan PPAT Agus Sumardi SH SE MKM akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur di bawah ini. Menilai bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta pertimbangan hakim akan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 Junto pasal 116 ayat 1 B Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang unsur-unsur ada sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur karena kelalaiannya mengikuti dilakukannya baku mutu udara, ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau
orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab. Menurut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup menggunakan teknologi baru yaitu setiap orang yang dilakukan tentang umum pasal 1 ayat 32 dinyatakan bahwa setiap adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Menurut berdasarkan pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, dalam hal ini tindak pidana dilakukan oleh dan untuk atas nama badan usaha yang dapat dituntut dan jatuh hukuman yaitu 1 badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan, 2 badan usaha atau orang yang bertugas sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan, 3 badan usaha, 4 orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan, 5 orang yang bertugas sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Menimba berdasarkan pasal 98 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas menyebutkan dalam ayat 1 direksi mewakili persoalan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yaitu dalam hal anggota direksi terdiri dari 1 orang yang berwenang mewakili persoalan ada setiap anggota direksi kecuali perkara dalam anggaran dasar. Menimba dalam pemeriksaan perkara aktual pihak penuntut umum telah mengajukan PT Gelora Sabita Makmur sebagai terdakwa. Berdasarkan saksi ahli keterangan ahli keterangan terdakwa surat dan barang bukti serta bagi perkara yang bersangkutan sebagai kuat dalam fakta hukum memberikan di atas bahwa dakwa yang bernama PT Gelora Sabita Makmur dalam kurung PT GSM ada perusahaan oleh badan usaha yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit yang didirikan berdasarkan akta nomor 6 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh notaris Harpati Golson SH dengan perubahan terakhir oleh akta nomor 79 tanggal 29 2015 tentang pernyataan putusan pengesahan di hadapan notaris Ali Supratman SH di Jakarta bahwa terdakwa PT GSM bergerak di bidang perkebunan dengan alamat kantor pusat di Jalan Mangga 2 Raya Blok F1 nomor 2 Jakarta Pusat, alamat kantor Pekanbaru Jalan Teratai nomor Kota Provinsi Riau, sedangkan areal kemudian berlokasi di Kecamatan Kota Gosip dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau. Menimba oleh karena korporasi yang menjadi terdakwa dalam perkara pembukaan manusia atau hingga provinsi yang bisa dengan kita mengingat terdakwa PT Gelora atau PT GSM haruslah diwakilkan oleh pengurusnya, yaitu saudara O Hayati yang merupakan direktur utama PT GSM berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu akta nomor 79 tanggal 9 2017 tentang pernyataan putusan pengesahan di hadapan notaris Ali Supratman SH di Jakarta, di mana saudara O Hayati menjabat sebagai direktur utama pada PT GSM untuk bertindak atas nama korporasi pada tersebut di atas yang juga dijadikan sebagai surat oleh penuntut umum. Sebagian dalam surat dakwaan penuntut bahwa dirinya menjabat sebagai direktur utama PT Gelora Sabita Makmur serta mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Menimba bahwa dalam perkara hukum pidana Indonesia ada 3 disebut nama korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu 1 pengurus korporasi sebagai pembuat, pengurus lain yang bertanggung jawab, 2 korporasi yang membuat, pengurus yang bertanggung jawab, 3 korporasi yang membuat dan yang bertanggung jawab. Menimba merujuk pada sistem bertanggung jawab korporasi menurut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penuntut telah tepat mengadili korporasi sebagai terdakwa dalam perkara quo sehingga khusus setiap orang menurut dia telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimba walaupun terhadap dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku, maka terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah berdasarkan unsur pasal yang didakwa belum terbukti. Oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan dilarang oleh hukum berupa tindak pidana akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan telah terbukti. Dan ini akan dibacakan oleh unsur kelolaikan lainnya mengakibatkan bidang poinnya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menimbang bahwa dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kelupaan disebut dengan kelupaan. Profesor Wiryono Projodikoro dalam bukunya berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia pada halaman 72 mengatakan bahwa arti kelupaan adalah kesalahan pada umumnya, tapi dalam pengetahuan hukum punya arti teknis yaitu satu semacam salah pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Minimal bahwa sedangkan menurut Jan Lemelin dalam bukunya berjudul Hukum Pidana pada halaman 177 mengatakan bahwa pada intinya kelupaan mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Dua kelupaan di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelupaan berarti tidak atau kurang menduga secara nyata atau terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut. Padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya
diligentissimus pater familias atau kehati-hatian tertinggi kepada keluarga, melainkan keluarga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar keseluruhan yang serius yang cukup, tidak ada yang besar yang cukup, bukan culpa levis atau kelalaian ringan, melainkan culpa lata, kelalaian yang ketara atau besar. Menimbang bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi dalam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahwa pada angka 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca berkas perkara bahwasannya Profesor Dr. Alfi Syahrin pada tahap penyidikan telah memberikan pendapat di bawah sumpah bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari sengajaan yang meliputi suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan suatu kelalaian mengandung dua unsur, yaitu tidak adanya perhatian dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku untuk kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat dari a. Kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku untuk kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau psikis, yaitu sikap batin pelaku, artinya ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni sebagaimana seharusnya ia pelaku berbuat dengan mengambil keputusan sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku. B. Kelalaian yang dilakukan merupakan ketidakhati-hatian dilakukan orang pada umumnya, dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia adalah orang yang biasa atau seorang ahli biasa. C. Kelalaian yang dilakukan atau kurang perhatian pelaku dapat dilakukan dengan apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. D. Kelalaian melaksanakan kewajiban dapat berdasarkan dari ketentuan undang-undang atau luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai atau alfa. Bahwa terhadap suatu lahan yang terbakar bisa disebabkan terjadi oleh karena 1. Sengaja dibakar, 2. Terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar, 3. Terbakar dan dilakukan upaya pemadaman namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman. Selanjutnya perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan, namun sarana prasarana tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat diduga melakukan perbuatan membiarkan lahan yang terbakar sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang PPLH. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau pencemar yang tenggang keberadaannya dalam satu daya tertentu sebagai unsur lingkungan, dan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah atau memasukkan makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa ditolak pada pengertian-pengertian tersebut di atas, maka apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa PT GSM dapat menyatakan telah lalai sehingga terjadi terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian bahwasanya terdakwa PT GSM merupakan perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang budidaya perkebunan sawit dengan lokasi kantor pusat di Jalan Mangga 2 Raya Blok F1 nomor 26 Jakarta Pusat, alamat kantor Pekanbaru Jalan Raya nomor 40 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan area kebunnya berada di Kecamatan Poto Gasik, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usahanya PT Gelora Sawit Amakmur telah memiliki perizinan sebagai berikut. 1.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 587 tanggal 26 Juli 2001 tentang pemberian usaha perkebunan PT Gelora Sawit Makmur. 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK 433 tanggal 28 November 2005 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 hektar yang terletak di kelompok Sungai Hutan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT GSM. 3. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 282 tanggal 8 Desember tahun 2006 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan. 4. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 346 tanggal 31 Desember 2008 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan. Menimbang bahwa awal mula diketahuinya peristiwa kebakaran lahan PT GSM yang disaksi Alfi Syahri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang, Kecamatan Kotogasi, Kabupaten Siak, di mana setelah mendapatkan informasi terdapat titik api pada PT GSM tersebut, saksi Alfi Syahri langsung menelpon Kanit Reskrim Polsek Kotogasi, yaitu saksi Lela Pak Paham, yang mana pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, saksi Alfi Syahri menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT PAN. Selanjutnya, pada saat saksi Alfi Syahri datang ke lokasi kebakaran, saksi Alfi Syahri melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT GSM dan langsung berupaya untuk memadamkan api. Menimbang bahwa dari pihak PT GSM, awal diketahuinya peristiwa kebakaran pada area PT GSM yakni saudara Asril selaku asisten agro yang kemudian menelpon saksi Mukhtar pada tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi Mukhtar memberitahukan kejadian tersebut kepada anggotanya karena saksi Mukhtar sebagai danton, yang salah satunya yaitu saksi Andri bin Ujang. Menimbang bahwa lahan area yang terbakar pada mulanya berada pada blok O PT GSM, di mana pada saat saksi Mukhtar dan saksi Andri bin Ujang bersama dengan tim petugas keamanan menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan api sudah membesar dan tidak diketahui awal mula api muncul. Menimbang bahwa pada saat diketahuinya terjadi kebakaran pada area PT GSM tersebut, tugas keamanan yang juga sekaligus menjadi tim untuk memadamkan api hanya berjaga di pos saja. Dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 orang atau satu shift, di mana pada saat sampai lokasi kebakaran terjadi, api sudah membesar. Menimbang bahwa saksi Mukhtar, saksi Andri, dan tim tugas keamanan PT GSM mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personel kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas. Menimbang bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu dan tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan PT GSM kepada saksi Mukhtar dan saksi Andri bin Ujang salah satunya ataupun karyawan lain terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di mana para petugas hanya terdiri dari petugas keamanan yang dikarenakan kekurangan personil, petugas keamanan sebanyak 6 orang juga bertugas memadamkan api, serta hanya 3 orang petugas keamanan yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran, di mana saksi Mukhtar dan saksi Andri bin Ujang menjadi salah satu yang menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman dan pengendalian kebakaran oleh Mandala Agni. Menimbang bahwa awalnya terbakar pada lahan area PT GSM lalu merambat ke area PT WSSI, di mana alat pemadam kebakaran dari PT WSSI sama dengan PT GSM, dan semua pemadaman tersebut ditempatkan di gudang PT WSSI karena posko terletak di sana. Menimbang bahwa kondisi peralatan pemadaman itu mesin Robin jumlahnya 6 unit dengan keadaan 5 unit berfungsi dan 1 unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman, serta peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder, dan 2 unit eskavator, di mana pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 eskavator dalam keadaan rusak. Minimal bahwa PT GSM dan PT WSSI memiliki menara pantau sebanyak 2 unit, alat pemadaman mesin Robin 5 unit, serangkaian ada 5 unit masing-masing 50 meter dan juga mumpung air, di mana sarana prasarana itu masih berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 yang berfungsi dan 1 sudah roboh. Minimal bahwa pada saat terjadi kebakaran di area PT GSM cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau, dan itu membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di area milik PT GSM dan PT WSSI, yaitu Damkar Kotogasi, Manggala Agni, PT KTU, PT PAN, PT SSL dengan peralatan masing-masing. Kemudian pemadaman juga dibantu oleh BPBD Provinsi, TNI, dan Polri dengan cara menghukum titik-titik api tersebut agar tidak meluas
tapi beberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Pemadaman hanya bisa dipadamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan waterbombing untuk memadamkannya. Minimal bahwa area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih 1 jam menuju lokasi terbakar, di mana pada waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api adalah selama 1 bulan karena kondisi kering dan angin kencang, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 karena sudah ada hujan. Minimal bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 saksi Basuki dan saksi Imam Syafi'i beserta tim turun ke lokasi kebakaran melakukan pengamatan secara umum dan melihat adanya bekas lahan yang terbakar dengan ditandai oleh adanya pohon yang tumbang dan bekas-bekas kebakaran. Selanjutnya, saksi Basuki dan saksi Imam Syafi'i bersama tim meminta keterangan berupa data dari Polsek Bekasi, Polres Siap, dan beberapa instansi lainnya yaitu pemadam kebakaran serta warga masyarakat yang mengaku sebagai security PT GSM yang mana ada perkebunan PT GSM tersebut tanggal 19 Juli sampai 26 Agustus 2019 benar telah terjadi kebakaran. Minimal bahwa tidak ada kegiatan pengolahan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada saat sebelum terjadinya kebakaran pada PT GSM dan WSSI, di mana pada saat saksi Basuki dan saksi Imam Syafi'i melakukan penyelidikan di lokasi, yaitu di area lahan yang terbakar, adalah yang terbakar tersebut masih dibiarkan begitu saja. Minimal bahwa dalam aturan yang telah ada disebutkan bahwa PT GSM dan WSSI diwajibkan untuk menjaga lahan yang diberikan kepada PT GSM dan WSSI. Namun kenyataannya dari hasil penyelidikan PT GSM, saksi Basuki dan Imam Syafi'i tidak menemukan SOP terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan sarana dan prasarana yang dimiliki PT GSM dan WSSI untuk mencegah dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan sangat minim dan jumlah peralatan yang dimiliki tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Minimal bahwa pada saat saksi Basuki dan Imam Syafi'i tersebut masuk ke dalam peralatan di area perkebunan PT WSSI tersebut, saksi Basuki dan Imam Syafi'i melihat pompa air, selang dan sebagian besar peralatan-peralatan yang digunakan untuk memadamkan api, namun jumlahnya tidak diseimbangkan dan sebagian besar dalam keadaan rusak. Minimal bahwa lahan area perkebunan PT GSM yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit, semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit, sebagian lagi berupa semak belukar. Minimal bahwa sesuai dengan hasil ukur dan pemetaan luas lahan di area perkebunan PT GSM yang terbakar sekitar 152 hektar dan luas lahan area perkebunan PT WSSI yang terbakar 110 hektar. Minimal bahwa luas area yang dimiliki oleh PT WSSI seluas kurang lebih 6.500 hektar, sedangkan luas yang dimiliki PT GSM adalah 6.000 hektar, kurang lebih 6.000 hektar, yang mana sampai pada tahun 2018 yang sudah ditanami sekitar 30% dari keseluruhan lahan yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut. Menimbang bahwa ahli Profesor Dr. Insinyur Bambang Heru Saharjo telah melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 24 Oktober terhadap PT GSM yang mana hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan A. Petak yang telah terbakar adalah petak yang ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong yang terakhir kemudian terbakar. B. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya. C. Terlihat lahan bekas terbakar hampir merata di area terbakar tersebut. Artinya bahwa ada peliharaan terhadap terjadinya kebakaran selain karena sampah minim dan tidak memadai, juga kebakaran yang terjadi. D. Dapat dipahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan. E. Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana prasarana untuk sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana dan pendukung lainnya termasuk personel dan struktur organisasi yang tidak jelas operasional, akses jalan, sarana transportasi yang tidak memadai, membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT GSM menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan yang tidak melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi. F. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi lahan yang telah terbakar relatif merata. Hal itu memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru merugikan karena merupakan sarang hama penyakit yang akan menyerang tanamannya. G. Hasil pengamatan terhadap titik sampel yang dianalisa secara lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata periksa 5-10 cm, artinya kebakaran terjadi di permukaan gambut. H. Data hasil analisa hotspot modis dan VIIRS serta Sentinel-2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu, yaitu pada blok-blok yang telah terbakar. Minimal bahwa hasil verifikasi lapangan dari ahli Profesor Bambang Heru Saharjo dan ahli Basuki Wasis diketahui bahwa areal PT GSM hampir sebagian besar dalam utama pengendalian kebakaran tidak tersedia
bahkan pompa pulung, suntikan gambut, dan selang tidak dimiliki sama sekali. Selain itu perlengkapan personil sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi. Demikian pula terowongan yang memiliki 1 arah dan masih perlu 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti PP 4 2001 tentang dan peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018 tentang pembukaan lahan atau pengelolaan kebun dan membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem sarana prasarana pengendalian kebakaran itu wajib diterapkan dan sehingga sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang. Menimbang bahwa berdasarkan peta persebaran hotspot di sebagian kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan skala 1/25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHKRI yang bersumber dari Satuan Daerah atau Aqua SNPP periode 19 Juli sampai 28 Agustus 2019 di areal perkebunan PT ISM dan WSSI, maka diketahui bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut, menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tanggal 20, 31 Juli 2019, juga pada tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, dan 26 Agustus 2019. Dapat dipahami karena sarana-prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta juga ada maksud dibalik kebakaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain hotspot juga banyak terdeteksi pada 2013, 2014, 2015. Pergerakan hotspot terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru. Di lain pihak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan PT GSM hampir tidak dilakukan, yang mana sarana-prasarana pengendalian kebakaran seperti warning system, early detection system, teknologi tidak ada. Akibat dari tidak terapnya sistem sarana-prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT GSM tidak sesuai dengan yang seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan oleh tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman ini dilakukan. 5. Bahwa dapat langsung terjadi kebakaran area posisi IUP PT GSM adalah lepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di area PT GSM adalah 320,47 ton 112,16 ton CO2, 1,17 ton CH4, 0,516 ton NOx, 1,436 ton NH3, 1,19 ton O3, dan 20,75 ton CO serta 24,9 ton total bahan partikel. Selain itu, akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak mungkin kembali seperti sedia kala. 5. Bahwa berdasarkan berita acara mendatangi TKP di area PT GSM dan WSSI, diketahui bahwa area PT GSM terdapat mesin pompa 3 buah, selang hisap sebanyak 4 roll, selang keluar ada 27 roll, 3 roll dalam keadaan rusak, 2 unit eskavator merek Komatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat solder dalam keadaan rusak, 1 menara api pantau dalam keadaan roboh dan rusak. Terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran dan regu damkar, serta tidak menerapkan deteksi dini kebakaran. Menimbang bahwa berdasarkan analisa laboratorium telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan dengan rincinya sebagai berikut. Hasil analisa tanah laboratorium bioteknologi lingkungan ICBB menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86. Pada kode sampel terjadi 7,06. Hasil analisa di laboratorium bioteknologi lingkungan ICBB nomor ICBB 9/2019 tanggal 13 November 2019 pada tanah bisa menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik sebesar 56,14%. Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah telah termasuk baku kerusakan adalah pada sampel kode 1910.07049 dan kode
1910.07050. C. Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan tanggal 13 November nomor 1054 pada tanah rusak menunjukkan kadar tanah mengakibat terbakar. D. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi ICBB tanggal 14 November pada tanah rusak menunjukkan bobot isi meningkat akibat terbakar. E. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi ICBB tanggal 14 November pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah atau ruang pori total menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar, porositas tanah adalah 67,68. Pada sampel kode 66,87. Menimbang bahwa dapat langsung terjadi kebakaran pada area PT GSM adalah yang terjadi kerusakan tanah berupa subsidi tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air, dan rusaknya ekosistem dan habitat makhluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan analisis laboratorium, memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal PT GSM di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Bogasi, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Menimbang bahwa berdasarkan kebakaran lahan di PT GSM, ahli Dr. Insinyur Basuki Wasis menyimpulkan sebagai berikut. A. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di area PT GSM. B. Hasil pengamatan lapangan analisa kerusakan tanah menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden. C. Hasil pengamatan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna atau daerah tanah. D. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi atau bulk density, dan porositas tanah. Menimbang bahwa ahli Insinyur Amrizal Ismail melakukan pengecekan sarana prasarana dan pada PT GSM dan menemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut, bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hamparan tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan atau blok tanaman. Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran kebun milik PT GSM yang terbuat dari papan yang meratapkan seng. Sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut: helm pengaman sebanyak 10 buah, sabuk penangkapan sebanyak 2 buah, pepres atau botol minum sebanyak 3 buah, sepatu pemadam sebanyak 10 pasang, peralatan kotak P3K sebanyak 1 kotak, gepiok 13 buah, garu tajam sebanyak 2 buah, garu pancur 3 buah, stop 4 buah, gergaji mesin 2 buah, senter 1 buah, mesin pompa air 3 buah, selang hisap sebanyak 4 roll, selang keluar sebanyak 27 roll, 3 dalam keadaan rusak, radio pengap sebanyak 3 buah. Di sekitar gedung terdapat penyimpanan sarana prasarana tersebut, ada 2 eskavator yang rusak, terdapat 1 menara api yang sudah roboh, dan PT GSM hanya memiliki 8 orang petugas pemadam kebakaran. Menimbang bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018, ahli Insinyur Amrizal Ismail menarik kesimpulan sebagai berikut. Sarana dan prasarana terkait pembukaan atau pengolahan lahan tentang pembakaran yang dimiliki PT GSM tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan. 2. PT GSM tidak memiliki umbung atau tempat penampungan air sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri tersebut dan hanya memiliki sistem jaringan kanal parit, yaitu kanal primer, kanal sekunder, dan kanal isolasi. 3. PT GSM di Kecamatan Kotogasi tidak memiliki dokumen RKPPLP atau rencana kerja pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak. 4. PT GSM belum melaporkan kesiagaan sistem sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan ke Dinas TPHBUN Provinsi Riau. 5. PT GSM belum mengajukan surat untuk penilaian usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 7 Tahun 2009 tentang pedoman menilai usaha perkebunan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, lahan yang dimiliki PT GSM
izin dari PT GSM yaitu nomor 587 tahun 2001, Keputusan Menteri Pertanian nomor 587 tahun 2001, Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 433 tanggal 28 November 2005, Surat Keputusan Bupati Siak nomor 282 tanggal 8 Desember 2006 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan, Surat Keputusan Bupati Siak nomor 346 tanggal 31 Desember tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan di mana lahan seluas 6.000 hektar merupakan lahan yang sangat luas, akan tetapi ternyata tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai untuk menanggulangi apabila terjadinya kebakaran yang mana hal ini mengakibatkan PT GSM tidak dapat melakukan pendeteksi dini terhadap titik panas atau hotspot yang banyak terjadi di area PT GSM untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menimbang bahwa PT GSM belum pernah melakukan kegiatan sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan dan juga belum pernah membuat laporan perkembangan usaha perkebunan pada dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran pada lahan PT GSM adalah PT AHB berdasarkan akta kuasa direksi dari Saudari Ho Haryati selaku Direktur Utama PT GSM kepada Saudara Muslim selaku Direktur PT AHB melalui akta perjanjian nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 dan akta nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 pada notaris PPAT Agus Marti, dan dikarenakan PT GSM sudah melimpahkan seluruh tanggung jawab kepada PT AHB, maka untuk mempertimbangkan apakah terpenuhinya dakwaan penuntut umum pada alternatif kedua tersebut di atas, para terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36 tahun 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup tanggal 22 Februari 2013 di mana dijelaskan untuk menentukan pertanggungjawaban pihak yang juga melakukan pencemaran kerusakan lingkungan ada dua hal yang penting, yaitu kealpaan dan strict liability. Menimbang bahwa sejalan dengan hal sebagaimana disebutkan atas perumusan kesalahan suatu korporasi sebagaimana disebutkan dalam Perma nomor 13 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana perkorporasi. Dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Ayat 2 menyatakan dalam menentukan pidana terhadap korporasi hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat 1 antara lain: A. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. B. Korporasi membiarkan terjadi tindak pidana. Atau C. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berguna menghindari terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 13 2016 tersebut, majelis hakim berpendapat pasal 4 ayat 2 huruf A dan B termasuk kesalahan korporasi berupa kesengajaan, sedangkan pasal 4 ayat 2 huruf C termasuk kesalahan korporasi berupa kelalaian. Menimbang bahwa pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 4 2001 tentang pengendalian kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan mengatur setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya. Pasal 14 berbunyi setiap penanggung jawab sebagaimana masuk pasal 13 wajib memiliki sarana prasarana untuk memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya. Pasal 14 ayat 2 berbunyi sarana prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana nomor 1 meliputi A. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan. B. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan. C. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. D. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. E. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan menyebutkan pada pasal 64 setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi pengendalian kebakaran dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa pasal 14 ayat 1 Peraturan PP 4 2001 menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana prasarana memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan adat atau lahan di lokasi usahanya. Jika ketentuan tersebut di atas tidak dilakukan yang mengakibatkan dari kerusakan atau pencemaran merupakan perbuatan pidana. Menimbang bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki AMDAL jika kegiatan tersebut dapat penting terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana
dengan luasan tertentu yang diwajibkan untuk memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL sesuai dengan kriteria lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 adalah untuk lahan area perkebunan di atas 3.000 hektar diwajibkan untuk memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, sedangkan luasan 25 hektar sampai dengan 3.000 hektar diwajibkan untuk memiliki upaya pengelolaan lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL. Namun dalam fakta persidangan tidak ditemukan terdakwa PT GSM memiliki dokumen AMDAL atau UKL untuk dilaksanakan sebagaimana kewajiban yang seharusnya dilakukan atas izin yang telah diberikan oleh pemerintahnya. Mana hal ini terdakwa PT GSM telah banyak tidak melakukan ketentuan hukum administrasi, menimbang bahwa selain pertimbangan tentang pertanggungjawaban secara hukum lingkungan, sebagaimana diuraikan sebelumnya dari dengan izin yang diberikan kepada pemerintah kepada terdakwa yaitu PT GSM dalam konteks hukum administrasi merupakan suatu kebijakan atau basic thinking yang bersifat konkret, individual dan final. Maka majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian pengelolaan PT GSM dengan PT AHB tidak dapat mengalihkan tanggung jawab PT GSM kepada PT AHB, di mana hukum administrasi yang tergolong ke dalam ranah hukum publik tidak dapat dikesampingkan dengan adanya perjanjian yang dikenal dalam sebagai ranah hukum privat, sehingga sudah tepat pertanggungjawaban dibebankan kepada PT GSM. Menimbang bahwa dengan demikian PT GSM tidak melakukan perbuatan yang seharusnya yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan guna sedapat atau sedini mungkin mencegah. Walaupun perbuatan PT GSM tidak menginginkan akibat kebakaran lahan, mana dalam hal ini PT GSM telah melakukan upaya pemadaman kebakaran, tapi karena sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran yang tidak memadai dan tidak mencukupi, sehingga sulit dilakukan akibat tersebut tetap saja muncul. Maka oleh karenanya majelis hakim berpendapat hal ini merupakan kelalaian atau kurva karena memang benar telah terjadi perbuatan pidana yaitu tidak dilakukannya upaya yang maksimal untuk mencegah maupun memadamkan kebakaran lahan yang terjadi yang dilakukan oleh PT GSM pada lahan area izinnya. Menimbang bahwa rangkaian perbuatan terdakwa PT GSM tersebut di atas dikaitkan dengan landasan yuridis yang telah majelis hakim pertimbangkan, maka oleh karena majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melayani atau kealpaan atau kurva yang mengakibatkan asap tebal, di mana setelah terbakarnya lahan PT GSM tersebut 2 minggu terdapat asap atau kabut asap sampai 1 bulan lebih, di mana sebelumnya belum ada asap serta di Kecamatan Potogasi Kabupaten Siak tidak ada area lahan lain yang terbakar kecuali PT GSM dan PT WSSI, sehingga dilampauinya baku mutu agen dan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup. Minimal bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelalaian karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara agen, baku mutu air, baku mutu air laut dan atau baku kriteria baku kerusakan lingkungan hidup telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 99 ayat 1 junto 119 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan telah terpenuhi, maka terdakwa harus menyatakan telah terbukti secara selamanya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif kedua. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal dakwaan alternatif kedua, maka majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum yang mana bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan terhadapnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas sekaligus menjawab jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pidana dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh terdakwa mau bertanggung jawab, maka harus menyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada A badan usaha, B orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Minimal bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagai di atas adalah terdakwa adalah badan usaha atau korporasi, sehingga berdasarkan pasal 118 Undang-Undang PPLH terhadap tindak pidana yang masuk dalam 119 ayat 1 huruf A, sanksi pidana jatuh kepada usaha yang diwakili oleh pengurus berwenang dan mewakili di dalam atau dalam pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 2016 tentang cara penanganan perkara tindak pidana pada pasal 25 ayat 1 yang berbunyi hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan pidana tambahan, dan ayat 2 yang berbunyi pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai ayat 1 adalah pidana denda, sehingga terhadap terdakwa akan jatuh pidana denda sebagaimana amal putusan ini. Minimal bahwa dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang 3 2009 tentang PPLH menyebutkan bahwa jumlah pidana denda yang dijatuhkan paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.
Ini bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil sebagaimana disebutkan dalam awal putusan ini. Menimbang bahwa di samping terdakwa jatuh pidana denda, pasal 119 Undang-Undang 3 2009 juga mengatur tentang badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tertib berupa A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, B. Penutupan sebuah kegiatan atau tempat usaha dan atau kegiatan, C. Perbaikan akibat tindak pidana, D. Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, E. Penempatan perusahaan di bawah kemampuan paling 3 tahun. Minimal mengacu pada pasal-pasal di atas dan mengatur tindak pidana yang bukan berupa balas dendam tapi lebih pada perbaikan tindakan terdakwa di kemudian hari. Oleh karena hakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepada terdakwa berdasarkan hukuman sebab akibat yaitu atau kausal kaitan dari perbuatan pidana yang terbukti terdakwa lakukan yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, maka pidana tambahan yang patut dijatuhi terhadap terdakwa adalah perbaikan akibat tindak pidana. Minimal bahwa penuntut umum minimal bahwa terhadap pidana tambahan atau perbaikan akibat tindak pidana, penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa harus membayar biaya sebesar 52.430.271.030 rupiah berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh ahli Profesor Dr. Bambang Heru Saharjo dengan perincian sebagai berikut: kerugian ekologis 11.930.629.500, kerugian ekonomis 4.550.298.182 rupiah, pemulihan 34.752.920.000, pengaktifan fungsi ekologi 1.200.453.350 rupiah. Minimal bahwa terhadap penghitungan kerugian di atas berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 492 tanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung nomor 1720 tanggal 18 Agustus 88. Pada pokoknya dinyatakan suatu bentuk ganti rugi harus disertai perincian tentang kerugian yang dialaminya. Maka majelis hakim dalam hal ini meyakini bahwa ahli dalam memberikan pendapatnya tentu mempertahankan dan menjaga integritas akademik yang berpegang pada 5 nilai dasar yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan dan tanggung jawab. Oleh karena nilai tersebut terkait dengan keselamatan institusi. Menimbang bahwa hal ini juga menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin lingkungan agar pihak-pihak tersebut setelah mengeluarkan izin lingkungan selalu melakukan pengawasan dalam kerangka kewenangan yang dimiliki secara periodik dan berkala, termasuk untuk melakukan evaluasi terhadap pemilik izin yang tidak hanya berdasarkan laporan atau setelah terjadi kebakaran lahan, tapi juga ke lapangan sehingga pencegahan kebakaran lebih dikedepankan sebagaimana prinsip pencegahan bahaya lingkungan dilaksanakan secara optimal, sehingga perizinan bukan hanya formalitas tetapi pada substansi dan implementasinya. Minimal bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwasanya kelalaian yang dilakukan terdakwa yang tidak memadainya sarana prasarana untuk menanggulangi terjadinya kebakaran lahan sehingga berakibat kepada terjadinya tindak pidana adalah dikarenakan kesulitan keuangan yang dialami oleh terdakwa. Maka hal ini juga menjadi pelajaran penting untuk menarik peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas izin yang diberikan kepada badan usaha dalam kerangka kewenangan yang dimiliki sesuai dengan aturan hukum yang mana apabila berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi tersebut dinyatakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah bahwa terdakwa tidak mampu untuk mengelola area lahan khususnya melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan yang telah diberikan izin, maka secara administratif dapat ditempuh langkah-langkah yang telah diatur secara hukum seperti sanksi administratif apabila ada hal yang dilanggar, yaitu dengan tidak dilaksanakannya dokumen andal oleh badan usaha atau korporasi, atau bahkan pencabutan izin yang seluruhnya merupakan bagian kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah ataupun gugatan perdata tanpa harus majelis hakim uraikan dalam putusan ini. Menimbang bahwa hal sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan pada kerangka tanggung jawab negara dan badan usaha atau korporasi dalam menghormati, melindungi dan melindungi hak asasi manusia atau hak asasi warga negara yang erat kaitannya dengan lingkungan, salah satunya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena muncul kabut asap tebal sebagai akibat dari terjadinya kebakaran lahan di mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait besaran pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Maka pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah 52.434.271.030 rupiah
menimbang bahwasannya terhadap pelaksanaan pidana utama tersebut dalam perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 270 KUHP, 270 KUHP, jaksa berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pasal 120 ayat 1 Undang-Undang 3/2009 tentang perlindungan dan eksekusi pengelolaan lingkungan hidup terdapat rumusan pelaksanaan eksekusi, yakni dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 119 huruf A, B, C, dan huruf D tersebut. Jaksa berkoordinasi dan bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi jet karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Perbuatan terdakwa mengakibatkan asap tebal yang mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di dekat dengan wilayah terjadinya kebakaran. Perbuatan terdakwa merusak lingkungan atau fungsi ekologis. Keadaan yang meringankan, terdakwa berpengaruh hukum terdakwa kooperatif selama proses di persidangan. Ini berdasarkan keadaan yang memberatkan keadaan yang meringan sebagai tersebut dipertimbangkan di atas dengan tujuan pembinaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa. Mereka bertujuan untuk membina mendidik terdakwa menjadi caranya sehingga di kemudian hari tetap taat dan patuh terhadap aturan hukum dan mengendalikan dan patuh terhadap terdakwa hukum yang disebutkan dalam putusan di bawah ini. Oleh karena telah diberikan maka sebelum pula untuk perkara. Perhatikan pasal 99 ayat 1 untuk pasal 116 ayat 1. Untuk pasal 199 ayat 32 tentang pembangunan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembacaran pidana serta permohonan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa PT Gelora Sabitan Makmur yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Haryati tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilambungnya baku mutu udaranya dan juga tidak baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 3 miliar berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah 52.434.271.030 rupiah. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Dari yang menguasai saudara Asrin berupa 1. Diambil dari plot 1, diambil dari plot 2, diambil dari plot 3, dirampas untuk dimusnahkan. 2. Dari yang dikuasai saudara Muslim berupa 1. Benar fotokopi yang telah direalisasikan berupa pemilihan pengetahuan kelapa sawit nomor 16 tanggal 2018. 1. Bendera fotokopi yang dilegalisir berupa kuasa direksi nomor 2 tanggal 4 Maret 2019. 1. Bendera fotokopi yang dilegalisir berupa akte pernyataan keputusan pemegang saham PT Aneka Hasil Bumi tanggal 20 Januari 2019. 3. Yang dari yang menguasai saudara Nuki Atina Wijaya berupa 1. Bendera fotokopi yang berupa akte tentang personal terbasah PT Gelora Sabitan Makmur nomor 6 tanggal 4 Desember 1987. 1 lembar fotokopi yang dihasilkan berupa NPWP atas nama PT Gelora Sabitan Makmur. 3 lembar fotokopi yang dihasilkan berupa keputusan Kepala Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Oktober 1998 tentang izin lokasi bangunan. 2 fotokopi yang dihasilkan berupa surat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1999 tentang penanganan kawasan hutan seluas 6.000 hektar untuk budidaya lingkungan nasional PT Gelora di Provinsi Jati Satrio. 5. 3 lembar fotokopi yang telah dihasilkan berupa keputusan Menteri Pertanian tanggal 26 Juli 2000 tentang penanganan PT Gelora Makmur. 6. 1 lembar fotokopi yang dihasilkan berupa surat Dirjen Bina Produksi Pertumbuhan dan Pertanian kepada Direktur Utama PT Gelora Makmur tanggal 24 Maret 2005. 7. 1 lembar fotokopi yang dihasilkan berupa surat keterangan terdaftar tanggal 14 November 2005 yang di 2005 diperoleh kantor pelayanan pajak kami Pratama Jakarta Sawah Besar 1. 8. 1 lembar fotokopi yang dihasilkan berupa keputusan Menteri Kehutanan nomor SK
tentang pelepasan oleh Bapak Polisi yang mendapat posisi seluas 6.061 dan 80/100 hektar yang dikelola sebagai kelompok hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak. 2 lembar fotokopi yang dikirim Pulau Surat dari Dinas Perizinan dan Dikasih Wakil Pertanian Koordinator Utama PT Kilosa Makmur di Pekanbaru tanggal 20 September 2006. 1 bundul fotokopi registrasi keputusan Bupati Siak nomor 282 tanggal 8 Desember 2006 namun ganti lokasi untuk pengguna. 11 satu bundul fotokopi registrasi berupa pernyataan ketentuan perusahaan PT Kilosa Makmur tanggal 17 Desember 2007. 12 adalah fotokopi registrasi berupa surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 Desember 2007 tentang perubahan anggaran dasar perseroan. 3 satu lembar fotokopi registrasi berupa surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM tentang penerimaan pengetahuan perubahan data perseroan PT Kilosa Makmur. 14 satu lembar fotokopi registrasi berupa akad badan kerjasama yang menjadi hubungan pengeluaran Bapak antara PT Wanas Pusat dengan PT Kilosa Makmur nomor 2 tanggal 9 Januari 2009. 15 satu lembar fotokopi registrasi berupa akte berita acara PT Kilosa Makmur nomor 18 tanggal 2 Juli 2009. 16 satu lembar fotokopi registrasi berupa surat dari Dirjen Umum Departemen Hukum dan HAM tanggal 3 Agustus 2009. 17 3 lembar fotokopi registrasi berupa surat dari Direktur Utama PT Kilosa Makmur pada Bupati Siak tanggal 11 November 2009 perihal permohonan izin lokasi tahap 2 seluas 5.461,80 hektar. 18 2 lembar fotokopi registrasi berupa surat dari Direktur Utama PT Kilosa Makmur pada Bupati Siak nomor 26 tanggal 25 Februari 2010 tentang perihal permohonan izin lokasi tahap 2 seluas 5.461 hektar. 19 satu lembar fotokopi registrasi berupa surat izin perdagangan (SIM) tanggal 4 Mei 2010. 20 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat ketetapan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2010. 21 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa tanda daftar perusahaan tanggal 4 Mei 2010 atas nama perusahaan PT Kilosa Makmur. 22 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat keterangan kondisi perusahaan tanggal 1 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pemprov Pulau Selatan Jakarta Pusat Pemprov DKI. 23 satu lembar fotokopi terlegalisir akad penyelidikan rapat PT Kilosa Makmur nomor 19 tanggal 17 Januari 2012. 24 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM tanggal 9 Juli 2012. 25 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat izin usaha perdagangan besar dari Badan Pelayanan Pada Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta. 26 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa tanda daftar perusahaan tanggal 19 Mei 2005 nama perusahaan PT Kilosa Makmur. 27 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa perusahaan PT Kilosa Makmur nomor 46 tanggal 12 Oktober 2015. 28 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari Dirjen Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 13 Oktober 2015. 29 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa akte pernyataan pengeluaran saham PT Kilosa Makmur nomor 76 tanggal 25 April 2016. 30 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari Dirjen Administrasi Hukum Departemen Hukum dan HAM tanggal 25 April 2016. 31 3 lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari Direktur PT Kilosa Makmur kepada Bupati Siak tanggal 13 Januari 2017 perihal permohonan lanjutan permohonan pembangunan dan izin lokasi PT Kilosa Makmur seluas 4.400 hektar. 32 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari Bupati Siak kepada Direktur PT Kilosa Makmur Pekanbaru tanggal 12 Januari 2017 perihal tanggapan atas permohonan pembangunan izin lokasi PT Kilosa Makmur. 33 satu lembar fotokopi yang berupa akta pernyataan keputusan para pemegang saham nomor 79 tanggal 6 2019. 34 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari Dirjen Administrasi Hukum dan HAM perihal pemberitahuan perubahan data persoalan PT Kilosa Makmur. 35 4 lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari Direktur PT Kilosa Makmur dan Bupati Siak tanggal 10 April 2017 perihal permohonan lanjutan di lokasi seluas 5.400 hektar. 36 2 lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat dari HM Wajib Yusuf kepada pengisah PT GSM dan PT GSM serta Komisi PT GSM dan PT GSM perihal permohonan pengunduran diri. Dan 37 satu lembar fotokopi yang terlegalisir berupa surat keterangan nama
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Majelis Singapura pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Acep Sofyan Sauresa MH selaku hakim ketua, Febrina Permatasari SH dan Farhan Akbar SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julius SH penasihat pengganti pada Pengadilan Negeri Singapura, dihadiri oleh Peggy Fernandez SH penghubung pada Pengadilan Negeri Singapura dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian ya, saudara terdakwa PTGSN yang diwakili oleh Bu Haryati dan penasihat hukumnya. Putusan sudah kami bacakan tadi. Atas putusan ini sesuai dengan undang-undang diberi hak untuk menerima atau pikir-pikir selama 7 hari atau bisa mengajukan upaya hukum banding. Ya. Bagaimana sikap dari terdakwa akan ditanggapi sekarang? Bagaimana penasihat hukum? Kami akan juga memanfaatkan waktu untuk berpikir terhadap Baik, pikir-pikir dulu ya.